Dari sana. Ah, udah. Ada ya. Ini baterainya ngisi enggak ya? Enggak ya? Enggak apa-apa, masih banyak. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertatukan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian pagi kita dengan tema mengapa kita harus berbuat baik. Jadi untuk lebih banyak, lebih lancarnya kita mulai dengan membaca saja dulu, baca teks ya. Coba dibaca tuh. Gantian. Ya, satu itu slide satu orang. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena Allah beserta orang takwa dan orang yang berbuat baik. Karena Allah menyukai orang takwa dan berbuat baik. Karena hikmah dan ilmu diberikan pada Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang orang tidak ngerti berbuat baik itu seperti apa. Jadi berbuat baik itu ya Allah beserta orang bertakwa dan yang berbuat baik. Jadi kalau tidak bertakwa, Allah tidak beserta orang-orang yang berbuat baik. Walaupun dia berbuat baik, tetapi dia tidak bertakwa, Allah tidak sama dengan dia. Jadi berbuat baik saja tanpa bertakwa tidak bisa lah. Kemudian Allah menyukai orang yang bertakwa dan berbuat baik. Nah, kalau bertakwa saja tidak berbuat baik juga tidak bisa juga. Jadi ini adalah salah satu di antaranya kata kuncinya bertakwa berbuat baik itu berbarengan. Kemudian hikmah dan ilmu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa dan berbuat baik. Kita mendapatkan ilmu itu diberikan kepada orang yang bertakwa berbuat baik. Kita lanjut ya. Dari berikutnya. Tidak jalan. Tidak jalan. Hah? Saya kontrolnya di mana? Geser Mananya? Oh, di situ aja. Mana nih? Yang mana? Tadi ini bawahnya. Nah, itu. Kalau tidak mau berbuat baik, kita akan mendapatkan penyesalan dan Jadi kalau orang tidak berbuat baik, bagaimana kalau kita tidak berbuat baik? Akan dapat penyesalan, ya kan? Penyesalan dan ingin kembali ke dunia menjadi orang yang baik dan orang bertakwa. Ini kalimat ini ditujukan kepada siapa?
kalimat ini. Penyesalannya kapan? Setelah mati, iya kan? Jadi berbuat baik itu harus ketika masih hidup. Kalau sudah mati, tidak ada cerita lagi untuk mau kembali ke dunia untuk berbuat baik, tidak bisa. Jadi setelah mati, apakah kita akan melakukan hal yang sama, yang seperti ini? Ya kan? Tunggu mati dulu baru mau berbuat baik. Jadi oleh sebab itu Allah membukakan kesempatan kepada manusia yang masih hidup untuk melakukan berbuat baik selama dia masih hidup. Kita lanjut. Ini geser kemana? Iya. Buat baik yang diterima dan gimana cara berbuat baiknya harus berdasarkan. Kalau orang berbuat baik dasarnya tidak ada Al-Quran dan hadis Nabi, itu berbuat baiknya diragukan apakah dia tepat apa tidak, sesuai dengan keinginan Allah apa tidak. Jadi selektif. Jadi berbuat baik orang kafir karena kekayaannya banyak, dia bisa membangun masjid dan dia bisa membuat orang naik haji lebih banyak, membantu orang miskin lebih banyak, tapi dia kafir gitu. Itu enggak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi berbuat baiknya udah benar. Membantu orang dalam tsunami misalnya, ya kan? Seperti banyak orang kafir yang datang ke Aceh dulu, membantu orang dalam keadaan susah. Orang Islam sendiri tidak bisa melakukan itu. Tapi orang-orang kafir dengan peralatan dan kekayaannya yang cukup, dia bisa membantu orang tsunami. Apakah berbuat baiknya itu diridai Allah apa enggak? Nah, tentu dipertanyakan, kalau orang itu memang hanya demi kemanusiaan saja, hanya dapat di dunia saja, dia kira tidak dapat. Kalau dia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. So, apa harus paham? Lanjut. Berbuat baik yang diterima dan siapa, pada siapa, bagaimana, kapan, apa, dan bagaimana. Ya, ini harus dijawab, ya kan? Untuk siapa? Kepada siapa, bagaimana, kapan, apa, dan di mana? Kita lihat jawabannya. Enggak bisa dibaca ya? Lihat sini. Bisa. Coba baca. Siapa kita berbuat baik bukan untuk Allah, akan tetapi untuk kita sendiri. Allah tidak butuh kebaikan kita. Tuh, berbaik-baik itu untuk diri sendiri, bukan untuk Allah. Kadang orang menganggap Allah tidak akan besar, tidak akan mulia kalau orang itu berbuat baik. Allah tidak butuh itu. Tapi manusialah yang butuh pada kebaikan itu. Kita lanjut. Itu paradigma. Hanya dibaca tulisan Arabnya saja. Nah, itu paradigma satu. Banyak orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini, kebanyakan ini manusia yang seperti ini. Ya udah, Al-Quran itu setiap huruf berpahala dibaca tulisan Arabnya saja, setelah itu nanti masuk surga. Itu namanya paradigma satu. Paradigma dua, dibaca tulisan Arabnya, dipelajari tafsir-tafsir, menjadi ilmu pengetahuan. Nah, udah sampai situ. Baca tulisan Arabnya, tafsir-tafsirnya,
kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Tuh. Nah, jadi berhenti. Nah, ya kan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ saja, itu berarti kita belum tuntas. Maunya Allah paradigmatika. Coba dibaca paradigmatika. Paradigma 3. Dibaca tulisan Arab dan terjemahannya, dipelajari maknanya, dilaksanakan dalam kehidupan, disyiarkan, disebarluaskan, terus-menerus menjadi gaya hidup. Nah, itu dia. Ini yang tadi kita baru sampai yang pertama itu PAUD, yang kedua TK, yang ketiga ini yang seperti ini nih. Ini sudah sampai kepada menjadi gaya hidup. Jadi orang itu suka berbuat baik itu menjadi gaya hidup dia. Jadi Al-Quran sebagai pedomannya. Lanjut. Karena sesungguhnya tujuan hidup manusia mendapatkan ridha Allah, terus selamat sejahtera. Nah, itu dia. Sesungguhnya tujuan hidup manusia itu ingin mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau mendapatkan ridha Allah itu supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Itulah. Kita lanjut. Nah, Apakah makna dari ridha Allah? Ya, apa maknanya? tuh. Maknanya disukai Allah, disukai Allah, disenangi Allah, dicintai Allah, disayangi Allah, disukai Allah, dipilih Allah. Tuh. Melalui Proses beriman kepada Allah dan melaksanakan dan menjauhi larangan. itu dia. Kalau mau disukai Allah, disenangi Allah, dicintai Allah, disayangi Allah, disetujui Allah, dan dipilih oleh Allah melalui proses beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah maksudnya. Terus lanjut maknanya tadi. Syarat mutlak mendapatkan ridha Allah, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Bahwa bermakna tunduk, patuh, taat pada ayatnya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi takwa itu bermakna tunduk, patuh, taat, takut terhadap azab Allah. Ya, karena dia tunduk, patuh, taat, takut terhadap azabnya, makanya dia melaksanakan perintahnya. Kalau tidak dilaksanakan berarti dia tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat, dan tidak takut kepada terhadap azabnya. Dan menjauhi larangannya. Kalau dia menjauhi larangannya, berarti dia tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat, dan tidak takut terhadap azab Allah. Yang dua itu, laksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itu saja. Itu yang dimaksud dengan makna takwa. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita hanya apa itu tunduk, patuh, taat, dan takut terhadap azabnya. Yaitu kalau tidak melakukan perintahnya, kalau tidak meninggalkan larangannya, itu berarti kita ingkar. Orang ingkar itu namanya kafir. Lanjut. Nah, itu dia. Beriman, mungkin tak orang beriman tanpa ada Al-Quran?
tanda baca Al-Quran, tidak bisa. Perintah Allah, larangan Allah, di mana? Adanya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran tidak dibaca, hadis tidak dibaca, tidak dipelajari, mungkin tidak orang itu beriman. Tahu tidak dia perintah, tahu tidak larangan. Adanya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya. Apa yang harus dilakukan agar mendapat ridho Allah? Kita harus melaksanakan kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu dia. Kalau tidak dilaksanakan, dapat tidak? Tidak dapat. Dapat ridha Allah itu harus melaksanakan kandungan Al-Quran dan hadis. Berarti kandungan Al-Quran itu harus dipelajari dan dipahami. Dan hadis Nabi harus dipahami juga dan pelajari. Itulah kira-kira. Lanjut. Mungkinkah kita mendapatkan ridha Allah? Mungkinkah kita mendapatkan ridha Allah tanpa memahami dan melaksanakan kandungan Al-Quran dan Al-Hadis? Rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin, harus melaksanakannya Al-Quran dan Hadis. Lanjut. Apakah Al-Quran hanya cukup dibaca saja? Ya, tidak mungkin ya. Al-Quran itu tidak dibaca tulisan Arab saja. Nah. Para alim ulama, para wali menyiarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama, berkata Islam. Yang kedua, mengimani rukun iman. Yang ketiga, melaksanakan rukun Islam. 4, gemar membangun masjid. 5, gemar membaca dan menghafal. 6, gemar memahami makna Al-Quran. 7, belum gemar menolong orang miskin. 8, belum siap menerima keadaan. Kalau yang 1 sampai 5 itu sudah biasa, sukses wali, ya sukses para wali menyampaikannya. Sudah berKTP Islam, sudah mengikuti rukun iman, sudah itu melaksanakan rukun Islam, sudah gemar membangun masjid, sudah sampai pelosok-pelosok orang bangun masjid, gemar membaca dan khatam Quran, itu sudah bahasa Arabnya. Yang belum itu gemar memahami makna Quran. Kuncinya ada di situ, ya kan? Gemar membaca dan memahami makna Quran. Sebab di situ adalah perintah dan larangan Allah adanya. Kemudian belum gemar menolong orang miskin baru ditonton saja, ya kan? Kemudian belum siap menerima perbedaan antara sesama manusia. Nah, kita masih melihat orang berbeda pendapat, berbeda mazhab, berbeda sudah mulai terjadi permasalahan, perselisihan di antara sesama manusia. Jadi oleh sebab itu belum siap. Yang 6, 7, 8 itu adalah yang harus dipraktekkan oleh lanjutan dari apa yang disampaikan oleh wali itu. Walinya kebetulan mati, para wali sudah keburu mati, baru 1 sampai 5, dan 6, 7 itu belum dilaksanakan. Itulah tugas kita. Siapa yang melaksanakan? Kalau walinya udah mati, ya kan? Para wali sudah ada sukses ya. Wali itu sesat enggak? Tidak sesat. Wali itu sudah paham. Kenapa? Dia belum sempat menyampaikan ini. Nah, jadi kebanyakan pengikut belakangannya karena tidak memahami Al-Quran, banyak yang tersesat. Nah, terus kita baca. Coba catat.
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Surat An-Nisa ayat 78. Nah, ini pemahamannya harus, ya kan? Dimanapun kamu, kematian itu akan mendapatkan kamu. Jadi orang mau bersembunyi dimanapun, mau di benteng yang kokoh, kematian akan mendekat sama dia. Tapi kata-kata orang munafik, giliran dia mendapatkan kebaikan, ini adalah dari Allah. Tapi giliran dia dapat musibah atau ujian dari Allah, ini datangnya dari Muhammad. Inilah kemunafikan orang terhadap Muhammad, Allah itu. Itulah sebabnya Al-Quran ini menjelaskan kepada manusia bahwa kebencian itu adanya di orang-orang yang tidak beriman dan tidak memahami Al-Quran itu. Adanya kebencian di situ. Giliran baik, ini syukur. Giliran tidak baik, ini datangnya dari si A, si B, si C. Ini masalahnya. Jadi oleh sebab itu, kalau orang tidak memahami apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini, ya dia akan bisa berbuat sesuka-suka dia. Ya kan? Ajaran Muhammad dibenci. Kenapa ajaran Muhammad itu akan mengganggu dia? Mungkin akan membuat dia lebih susah. Itulah masalahnya. Sampai mati dia akan seperti itu manusia itu. Ya kalau membenci ajaran Muhammad berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang munafik. Tuh, kita lanjut. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Siapa yang dikehendakinya dan siapa yang Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Tuh. Orang syirik. Dosa syirik itu adalah menyembah selain dari Allah. Itu artinya syirik. Kalau dia beramal, berbuat baik, melakukan suatu kebaikan-kebaikan, menurut pandangan lahiriah, orang itu sudah berbuat baik, sudah naik haji, sudah bersedekah, sudah menyantuni anak yatim, fakir miskin, sudah membangun masjid, sudah berbuatlah untuk negara ini. Tetapi kalau dia syirik, mempersekatkan Allah, mempersekutukan Allah, semua amalan yang dilakukannya itu sia-sia. Ini bahayanya syirik itu. Atau dia mencari nama saja untuk kebanggaan dia, untuk prestise dalam kehidupan bermasyarakat, makanya dia syirik. Atau bangga dengan membangun masjid di mana-mana, bangga dengan membantu yatim, segalanya. Tapi dia syirik pada Allah, tidak menyembah Allah. Menyembah selain daripada Allah, itu namanya syirik. Itu dosanya tidak diampuni dan dia tetap masuk neraka. Walaupun dia melakukannya secara baik-baik. Tidak ada yang salah dilakukannya kebaikan-kebaikan itu. Tapi dia syirik. Ini yang tidak boleh. Ini yang ditantang oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya Azar, ya kan? Kata Ibrahim, hai ayah, janganlah menyembah patung, itu tidak akan ada manfaatnya bagi kita, dan dia tidak menolong kita, dan dia bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi
ayahnya kita sudah tidak sependapat, sudah tidak sejalan. Nah, jadi ayahnya takut kehilangan pengikutnya. Ini masalahnya. Kalau begitu kita jalan masing-masing. Jadi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah oleh ayahnya. Marah orang yang luar biasa. Ayahnya sendiri dia tidak apa. Dianggap Ibrahim ini durhaka. Tapi dia mau menyelamatkan orang-orang kafir Quraisy itu pada zaman itu. Tapi ternyata apa yang disampaikan Ibrahim itu benar, bahwa dosa syirik itu tidak bisa diampuni. Akhirnya ayahnya memilih jalan sesat syirik. Nah, dia masuk neraka, walaupun anaknya Nabi. Gitu. Kita lanjut. Ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kemudian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah itu apa? Islam. Terus kemana? Islam itu seperti apa? Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ada enggak agama yang lain yang diredai oleh Allah? Islam. Jadi kalau ada Islam A, B, C itu salah. Islam itu hanya satu saja. Yang diredai oleh Allah adalah Islam. Kalau Islam itu kemana? Islam yang bagaimana? Kalau orang Islam berselisih kemana? Boleh enggak? Islam berselisih boleh enggak? Hah? Tidak. Nah, justru itu. Jadi Islam yang diredai oleh Allah itu adalah agama yang diredai oleh Allah itu adalah Islam. Terus lanjut. Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Kau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Ulang. Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Kau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Ya. Siapa yang mohon ini? Ya Tuhan kami telah beriman kepada Allah, apa yang telah Engkau turunkan. Dan kami telah ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Siapa itu yang menjadi saksi tentang keesaan Allah? Orang-orang yang terdahulu seperti para nabi, para wali, sahabat, tabi'in, itulah orang-orang yang menjadi saksi. Karena kita taat dan patuh. Nah, itulah namanya Islam itu. Lanjut.
Indonesia Madani. Indonesia, ya. Rukun Quran, rukun Islam, Quran, Islam juga Allah ilahi. Ya. Pertama, tolong malam. Akhlak, rukun, sinergi, rahmat, tanwil alamin, produktif, sejahtera bersama. Nah, jadi ya kan orang yang ini Islam Indonesia yang Madani itu yang sebenarnya adalah melaksanakan rukun Islam, ya kan. Kemudian Qurani, ya kan. Nah, Qurani itu berarti Islam yang diridai oleh Allah, ya kan, yang tidak berselisih tadi. Apa yang sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya tolong menolong, ya kan. Terus yang kedua berakhlak, ya kan. Yang ketiga Sinergi, keempat rahmat, tanwil alamin, terus produktif, nah, lahir sejahtera bersama. tuh kalau sudah seperti ini, orang sudah melaksanakan rukun Islam, ya kan. Kemudian yang semua yang ada di situ, sifat-sifat yang itu sudah ada di dalam, itulah namanya orang mencapai suatu sejahtera bersama-sama. Tidak sejahtera bukan perorangan, tapi bersama-sama. Tuh, seperti itu. Itu sasarannya. Lanjut. Tasnya. Jelas di situ ya. Intinya adalah jalan yang lurus dan benar untuk manusia mencari ridho Allah. Agama Nabi Ibrahim, Islam dan Al-Quran, selamat sejahtera dunia akhirat. Ya. Jadi mulai dari kapan? Mulai dari orang di dalam kandungan. Nah, dari kandungan itu sudah dididik seperti itu. Ya. Di dalam kandungan setiap saat sholat mengingat Allah, kemudian lahir menjadi bayi, mengingat Allah, kemudian lahir anak-anak, remaja, dewasa sampai ke orang tua setiap saat sholat mengingat Allah. Sampai nanti melahirkan anaknya lagi ya selalu mengingat Allah. Itu proses ya, proses yang terjadinya. Jadi setiap saat sholat mengingat Allah. Jadi mulai daripada alamnya, ya kan, terakhir dari bayi, kemudian dunia anak-anak, ya kan, dunia remaja, dunia dewasa, orang tua, ya kan, mulai dari kandungan itu kan, kandungan, bayi, dunia anak-anak, dunia remaja, dewasa, dan orang tua. Kemudian setiap saat salat mengingat Allah. Nah, jalan yang lurus itu seperti itu. Jalan yang lurus yang benar itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dasarnya adalah Al-Quran.
Jadi Ibrahim itu tidak syirik ya. Nah, yang Islami itu adalah selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Akhirat yang diridai oleh Allah. Tuh. Jadi yang kita ikuti itu adalah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Terus sesungguhnya setan itu termasuk tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan dari kejahatan pendengki bila ia sesungguhnya ya kan, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Jadi kalau ada suatu perbuatan yang menimbulkan permusuhan itu setan. Kebencian di antara kamu lantaran adalah yang minum khamar, ada yang berjudi, menghalang-halangi untuk mengingat Allah, sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan tidak. Terus yang apanya? Dan dari kejahatan kedengkian apabila dia sudah dendam. Ya sampai sini dulu ya. Ya. Ya, kita tutup kajian kita dengan alhamdulillahirobbilalamin. So, kita lanjutkan. Direkam nggak tadi?